Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik di rumah? Ya, kakak harap kita dalam keadaan sehat semua. Nah, minggu ini IMPA online di kelas kecil akan kakak Febri pimpin. Ya, sebelum kita memulai IMPA, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik boleh siapkan hati, boleh siapkan pikiran, boleh siapkan juga Alkitab untuk membaca firman Tuhan nanti. Oke, sebelumnya Kakak Febri akan pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami boleh mengikuti IMPA online pada minggu ini. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin IMPA ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan IMPA ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga ya Tuhan untuk kakak Layan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang kakak Layan sampaikan dapat kami terima dan kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Friska dalam ibadah PA minggu ini.
Adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini Kakak Friska yang akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik kelas kecil. Adik-adik semua sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kakak yakin adik-adik semua pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ya kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau selalu menjaga kami anak-anak-Mu. Engkau selalu memberikan kami apa yang kami perlukan Tuhan. Tuhan, kiranya sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat tumbuh dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami Tuhan, buatlah hati dan pikiran kami selalu tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Adik-adik semua, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita akan membacakan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ezra. Adik-adik semua, kita buka Alkitab kita dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya bersama-sama. Dan beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada semua itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja di negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azraya, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Alhitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Marayot, bin Zerayah, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harum, yaitu Harum imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberi Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala keinginannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meliti Taurat Tuhan dan melakukan serta pengajaran ketetapan dan pengaturan di antara orang Israel. Selamat pagi adik-adik. Ada yang tahu nggak ini gambar siapa? Tadi pembacaan firman Tuhan kita tentang siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali. Ini adalah Bapak Ezra. Dan Bapak Ezra ini adalah orang yang diutus Tuhan Yesus untuk keluar dari tanah pembuangan di Babel. Dan
kembali ke Yerusalem kepada bangsanya. Nah, tadi di Alkitab katanya Bapak Ezra ini pinter apa ya adik-adik? Bapak Ezra ini adalah orang yang hebat dan pintar dalam mengerti akan hukum Taurat. Hukum Taurat ini apa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Hukum Taurat itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Dan tadi kok bisa ya Bapak Ezra itu bisa pintar tentang hukum Taurat, hukum Tuhan? Karena apa ya adik-adik? Karena Bapak Ezra ini adalah orang yang rajin untuk membaca kitab-kitab dan Taurat Tuhan serta mempelajarinya secara sungguh-sungguh. Wah, hebat banget ya adik-adik. Tapi ada loh yang lebih hebat lagi dari yang dilakukan oleh Bapak Ezra. Bukan cuma membaca dan memahami firman Tuhan, tetapi Bapak Ezra juga mau mengajarkan kepada orang-orang lain di sekitarnya, dan Bapak Ezra memberitakan, mengajarkan, dan terus mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama membaca dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hebat banget ya adik-adik, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat dirasakan tuh di dalam kehidupan mereka. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ezra ini hebat ya adik-adik. Ia mau rajin membaca firman Tuhan, dan lebih dari itu, ia juga mau mengajarkan dan memberitakan kepada sesamanya, sehingga sejahtera dan kasih Tuhan dapat dirasakan kepada semua orang yang ada di sana. Siapa sih di sini yang ingin seperti Bapak Ezra? Siapa yang mau jadi kayak Bapak Ezra? Semuanya harus ya adik-adik, harus mau menjadi seperti Bapak Ezra. Bapak Ezra itu mau rajin membaca, mau rajin mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih mau membagikan dan memberitakan firman Tuhan kepada sesama kita. Tapi memberitakan firman Tuhan itu ya adik-adik, tidak hanya lewat khotbah adik-adik, tetapi adik-adik juga bisa melaluinya dengan teladan sikap dan perilaku adik-adik yang menurut sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi adik-adik itu tidak boleh berbohong, tidak boleh melawan orang tua, dan adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga adik-adik dapat merasakan damai sejahtera Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik tidak lupa untuk selalu berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus, supaya adik-adik juga dapat mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan uang persembahannya, lalu adik-adik boleh memberikannya secara langsung melalui gereja atau melalui transfer ke bank yang akan ditampilkan nanti. Oke, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop.
Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo semuanya, selamat datang di Warta PA Marturia. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Wah, oleh karena itu, Pelkat PA GPIB Marturia Lampung akan mengadakan Lomba Paskah. Lomba Paskah akan diadakan secara online dan juga sesuai usia anak. Kira-kira apa ya lombanya? Yuk kita lihat. Lomba kelas batita. Lomba kelas TK. Lomba kelas kecil. Lomba kelas tanggung. Untuk penilaian dari keempat lomba tersebut, juara pertama dan kedua akan ditetapkan berdasarkan keputusan juri, dan juara ketiga berdasarkan jumlah like terbanyak. Jadi adik-adik, ayo ikutan karena akan ada hadiah yang menarik loh. Nah, untuk pelaksanaan ibadah Paskah Pelkat PA GPIB Marturia Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pada pukul 3 sore via Zoom meeting. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik semua untuk dapat menghadiri ibadah Paskah online kita ya. Oh ya, adik-adik juga bisa ikut serta dalam virtual choir atau paduan suara online yang nantinya akan ditayangkan dalam ibadah Paskah Pelkat PA kita. Caranya, silakan adik-adik rekam diri adik-adik bernyanyi lagu-lagu berikut. Lagu yang pertama untuk kelas TK dan kelas kecil yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan untuk kelas tanggung lagunya yaitu 12 Murid Yesus. Pengumpulan video virtual choir
paling lambat pada hari Minggu 21 Maret 2021 dikirimkan ke WhatsApp Parea ya. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan, atau adik-adik juga bisa langsung cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu @PA_Marturia_Lampung. Sekian Warta PA minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan untuk kesehatan, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu sampai detik ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mampukan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran, yang selalu haus akan firman-Mu Tuhan, dan yang mau selalu untuk berbuat baik kepada sesama kami, dan mau melakukan sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Bapa. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau tolong sucikan dan kuduskan persembahan kami agar dapat berguna di dalam pelayanan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami terus berdoa untuk adik-adik kami, papa mama yang saat ini sedang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan selalu kepada mereka di tengah pandemi ini. Dan Engkau selalu memberikan hati yang damai dan kebahagiaan selalu kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan memohon untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang selalu memberikan pemimpin yang luar biasa untuk memimpin bangsa dan negara ini, untuk menjadi negara yang taat akan adanya aturan. Dan kami juga memohon dan berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau pulihkan kembali bangsa dan negara kami seperti sedia kala. Engkau hancurkan, Engkau hilangkan sakit penyakit, virus yang sedang melanda negeri kami saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan seperti semula Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu saja kami memohon dan berserah dan berlindung kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kini tiba saatnya kita di penghujung IMPA. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti IMPA. Jangan lupa, tiap minggu selalu ikuti IMPA online ya. Walaupun di rumah masing-masing, tetapi kita harus mempunyai semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.